Film ini dimulai dengan seorang cewek yang sedang berjalan sepulang dari Indongapret. Dia ini bernama Mina yang diperankan oleh Yoo Jung-i. Dan pada agak heran ya, kenapa banyak banget yang ngefans dengan cewek ini. Mungkin karena tatonya ya, tato ikan paus di dada kanan, bunga di dada kiri. Tapi banyak yang nggak tahu kalau dia ini juga punya tato landak di bawah perut. Dan motifnya itu emboss yo, kayak 3D gitu. Jadi bulu landaknya itu menyeruat keluar gitu. Nah, setibanya di kos-kosan, kemudian muncul pacarnya yang bernama Woo-young kulit. Dan seperti ciri khas utama film busuk pada umumnya yo, mereka pun kemudian langsung melakukan bercocok tanam. Sementara itu, di luar terdapat teman Woo-young yang bernama Ji-woo yang sedang menikmati rokok ecerannya sembari mencoba mengingat-ingat jumlah utangan gorengan di warung Mbok Darmi. Nah, beberapa menit kemudian terlihat Mina yang kini matanya tengah ditutup menggunakan kanebo. Dan tanpa sepengetahuannya, terlihat Ji-woo ini diundang masuk ke dalam kamar Woo-young. Dan di sana Ji-woo kemudian disuruh Woo-young untuk menonton kegiatan bercocok tanam mereka. Dan inilah alasan kenapa film ini diberi judul Spectator atau penonton. Karena Woo-young ini adalah tipe orang yang bakal naik nafsu makannya ketika kegiatan praktek biologinya tersebut ditonton oleh orang lain, atau istilahnya adalah eksibisionis ya. Dan film ini pun dimulai. Delok wong tandur. Nah, setelah selesai, terlihat Mina kini tengah sarapan gaplek tiwul bareng temennya sekaligus pacar dari Ji-woo yang bernama Jong-hee. Dan di sini ternyata Mina tadi sebenarnya tahu kalau pas melakukan penggenjotan tadi, Ji-woo itu berada di dalam kamarnya dan menonton kegiatan mereka. Dan di sini Mina kemudian menceritakan kelakuan pacarnya tersebut kepada Jong-hee dengan niatan agar Jong-hee ini marah gitu ya, mengetahui kelakuan pacarnya tersebut. Namun ternyata hasilnya justru sangat berbanding terbalik ya dengan yang diharapkan oleh Mina. Di sini Jong-hee kemudian justru menceritakan kalau sebenarnya dia ini memiliki fantasi yang unik, yaitu dia ini akan memiliki nafsu makan yang tinggi ketika melihat orang lain tengah melakukan pertarungan kolosal. Jadi dia ini kebalikan dari Woo-young tadi ya. Kalau Woo-young tadi kan suka kalau ditonton oleh orang lain, sementara Jong-hee ini suka kalau menonton orang lain. Sehingga kini Jong-hee ini justru mengajak Mina ke dalam kamar. Kemudian dia memanggil pacarnya yaitu Ji-woo dan menyuruh mereka untuk melakukan bercocok tanam. Sementara Jong-hee ini menonton kegiatan mereka. Gimana? Busuk toh ceritanya? Nggak percaya lah tau omongi. Nah, besoknya terlihat Woo-young dan Ji-woo yang tengah mengetuprus di dalam mobil. Dan mereka ini tengah merembukkan sesuatu, yaitu gimana caranya agar pacaran mereka ini nggak membosankan gitu ya. Akhirnya mereka kemudian menemukan sebuah ide, yaitu gimana kalau mereka ini mainnya tuker bikang gitu. Jadi film ini lengkap lah yo kebusukannya. Bukan cuma eksibisionis saja, melainkan juga swinger. Akhirnya Woo-young kemudian mencoba mengutarakan idenya tadi kepada Mina, dan Mina di sini langsung menyetujuinya ya. Karena tanpa sepengetahuannya tadi, Mina ini kan sebenarnya udah pernah main toh sama Ji-woo. Jadi udah nggak kaget lagi lah ya dengan ukuran batang singkongnya. Malamnya terlihat mereka berempat ini tengah bersiap-siap untuk berpesta beras kentor. Dan ketika para pria ini udah pada teler semua yo, Mina kemudian mengatakan ide milik pacar mereka tadi, yaitu melakukan swinger. Namun Jong-hee ini di sini justru nggak setuju ya dengan ide tersebut. Keesokan harinya terlihat Woo-young dan Ji-woo yang tengah berbelanja di Indongapret, dan di sini mereka ini berpikir gimana caranya agar Jong-hee tadi mau melakukan swinger. Mereka pun kemudian pulang dan sembari memasak otong goreng crispy,
Di sini terlihat Jiwoo ini mulai menggoda Mina dan Wooyoung nggak keberatan dengan hal tersebut karena ketiga orang ini saja toh yang setuju dengan konsep swinger tadi. Sehingga akhirnya mereka pun kemudian melatih teknik timnas Salome milik mereka. Sementara itu Jonghi yang tengah tertidur dari tadi kini terbangun dan ketika ia hendak pergi mencari minum, ia kemudian dikagetkan dengan suara celepak-celepok yang terdengar dari ruang tamu. Dan karena dia ini suka banget ya melihat orang lain melakukan bercocok tanam, akhirnya dia pun lama-kelamaan menjadi pengen juga ya diajak menikmati pentol endok tersebut. Sehingga akhirnya dengan keinginan belajar mengajar yang begitu kuat, kini Wooyoung ini juga berhasil menikmati sajian bikang anget milik Jonghi. Nah, beberapa hari kemudian terlihat Wooyoung yang pamit untuk pergi bertapa di Gunung Bikini Bottom agar dia bisa mendapatkan ilmu titik dewa pengguncang goa. Sehingga kini di dalam kos-kosan mereka ini tinggal Mina, Jonghi, dan Jiwoo saja yo. Dan hal tersebut pun kemudian digunakan oleh mereka untuk bermain bola sodok manja beregu. Dan kegiatan busuk mereka ini pun terus berlangsung hingga beberapa hari yo. Sampai akhirnya Wooyoung tadi pulang dari bertapa yang kini sudah menguasai teknik tapak dewa pengemek-ngemek susu nona. Dan akhirnya mereka pun kini kembali bersama dengan pasangan busuk mereka masing-masing. Dan meskipun cerita film busuk dan gak berfaedah ini akan berakhir, namun dikisahkan bahwa cerita ini bakal tetap terukir di relung jiwa para master perbikangan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan film ini pun berakhir.